warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali bersama saya di ngaji tafsir ya. Kalau pada episode yang lalu sempat dibahas mengenai masalah sifat-sifat orang muslim atau orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Memang kalau kita perhatikan bahwa di awal surah Al-Baqarah di sini ya, 4 ayat pertama atau di permulaan itu berbicara tentang sifat-sifat orang yang mukmin. Kemudian setelahnya 2 ayat setelahnya mengenai orang-orang kafir, kemudian 14 ayat setelahnya penjelasan mengenai sifat-sifat orang munafik. Jadi memang berbicara tentang sifat orang munafik ini lebih panjang di sini karena memang khuturatu al-munafik asyad min khuturatil kufar. Jadi bahaya yang ditimbulkan dari orang-orang munafik itu jauh lebih besar dibandingkan daripada bahaya yang ditimbulkan daripada orang-orang kafir ya. Karena orang munafik itu kita tidak tahu dia bersama kita, tapi ibaratnya menusuk dari dalam. Jadi lebih berbahaya dibandingkan daripada orang kafir, sehingga di awal surah Al-Baqarah pun Allah berbicara tentang orang munafik itu jauh lebih detail dibandingkan daripada orang kafir. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau di ayat yang keempat ya daripada surah Al-Baqarah ya, kemarin saya sudah membahas mengenai bahwa orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang beriman ya kepada hal-hal yang gaib, orang-orang yang mendirikan sholat, orang-orang yang berinfak, dan juga orang-orang yang beriman ya kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Al-Qur'an, dan juga orang-orang yang beriman kepada apa yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau kitab-kitab yang terdahulu. Ini juga ciri-ciri daripada orang yang beriman ya, beriman percaya kepada Al-Qur'an dan percaya atau beriman kepada kitab-kitab terdahulu ya, Al-Injil, At-Taurah, Az-Zabur. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus kita pahami. Kita ya sebagai seorang muslim beriman kepada kitab-kitab Allah ini terbagi menjadi 2. Beriman kepada Al-Qur'an dan juga beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Qur'an. Kalau kita beriman kepada Al-Qur'an, maka kita beriman secara mufassalan. Mufassalan itu ma'at tatbiq, disertai dengan pengamalan. Jadi kita beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mufassalan, disertai dengan pengamalannya. Adapun beriman kepada kitab-kitab terdahulu dan juga Rasul-Rasul atau para Nabi sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, cara beriman kita adalah beriman mujmalan, ya, mujmalan biduni tatbiq, ya, tanpa mengamalkan syariat-syariat mereka, tanpa mengamalkan apa yang ada di dalam Taurat, Al-Injil, Az-Zabur ya. Tapi kita mempercayai bahwa itu merupakan kitab-kitab yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita percaya bahwa para nabi terdahulu juga utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya di sini ketika ada ahlul kitab atau orang-orang Nasrani, orang Yahudi yang ketika mereka beriman kepada kitab mereka dengan sebenar-benar iman, misalkan Al-Injil, At-Taurah, kemudian ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi Rasul, kemudian mereka masuk Islam dan beriman juga kepada Al-Quran disertai dengan pengamalannya, maka dari sisi ini mereka lebih banyak dapat pahala. Ya, jadi ketika mereka beriman dengan kitab mereka mufassalan disertai pengamalannya, kemudian datang Rasulullah masuk Islam, kemudian mengamalkan Al-Quran juga, maka mereka beriman kepada kedua kitab itu, kitab mereka dan kitab Rasulullah atau Al-Quran, maka dari sisi ini mereka mendapatkan pahala yang lebih. Ya, meskipun dari sisi lain para sahabat tetap mendapatkan pahala yang ketika mereka menemani dan membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari awal hingga mereka wafat. Artinya dari sisi tertentu ahlul kitab ketika mereka masuk Islam mereka memiliki keutamaan. Ya, di sisi lain para sahabat juga meskipun mereka bukan dari ahlul kitab, ya, bukan dari ahli kitab, mereka juga memiliki keutamaan tersendiri. Jadi inilah indahnya agama Islam, dari sisi manapun ada
ada keistimewaannya. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau dijelaskan di sini siapa orang-orang yang bertakwa, siapa orang-orang yang beriman yang disebutkan di awal surah Al-Baqarah, mereka yang beriman dengan hal-hal yang gaib, ya, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada para nabi dan rasul, kepada hari kiamat dan lain sebagainya, hal-hal yang gaib, ya, surga, neraka dan lain sebagainya. Mereka yang mendirikan salat, ya, wa yuqimunas shalah, mereka mendirikan salat sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka yang berinfak, mereka yang mengeluarkan hartanya, ya, entah itu dari zakat, infak, sedekah dan lain sebagainya. Kemudian mereka yang beriman kepada Al-Quran, ya, serta mengamalkan Al-Quran, dan juga mereka beriman kepada kitab-kitab Allah yang diturunkan sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini secara mujmalan, ya, tanpa disertai dengan pengamalannya, karena semuanya sudah dirangkum dalam Al-Quran, ya. Ketika ciri-ciri ini atau hal-hal ini, ya, ada dalam diri seseorang, ya, maka mereka itulah ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah yang berada di dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Jadi inilah di awal surah Al-Baqarah, ya, menjelaskan Allah memulai menjelaskan sifat-sifat orang yang mukmin, sifat-sifat orang yang beruntung, sifat-sifat orang yang bertakwa. Nah, ini Allah sudah jelaskan seperti ini. Nah, kalau kita mau menjadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beruntung, tinggal kita menerapkan apa yang telah dijelaskan di permulaan surah Al-Baqarah, ya, kurang lebih 4 ayat di sini menjelaskan tentang sifat-sifat orang yang muslim atau mukmin. Nah, kemudian, ya, setelah itu, ya, setelah Allah menjelaskan sifat-sifat orang yang mukmin, orang-orang yang muslim, orang-orang yang bertakwa, maka 2 ayat setelahnya Allah menjelaskan tentang sifat orang-orang yang kafir. Jadi, innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Maka dijelaskan bahwa orang-orang kafir, ya, itu dijelaskan di sini kafaro, ya, itu artinya gotoh atau menutup. Jadi kafir adalah orang yang menutup dirinya dari kebenaran. Oleh karenanya, kalau mungkin Anda pernah belajar taqabul lugawi, ya, perbandingan bahasa, itu ada misalkan kenapa dikatakan cover, ya, cover itu kan menutup, ya. Cover buku misalkan menutup dari awal dan akhirnya, ya. Penutupnya disebut cover. Maka memang dari segi bahasa bahwa kafaro telah menutup, ya, kalau di dalam istilah Islamnya orang yang menutup dirinya dari kebenaran dan tidak mau menerima kebenaran, ya. Jadi innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Maka mereka ketika menutup diri mereka dari kebenaran, mau mendapatkan peringatan ataupun tidak, mereka tetap saja, ya, tidak beriman, ya. Mereka tetap saja menutup dirinya dari kebenaran. Nah, di sini, ya, mungkin kita bertanya-tanya, ya, berarti tidak ada gunanya dakwah kalau memang sudah seperti itu, ya. Tidak. Nah, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tugas Rasulullah adalah menyampaikan, ya, innama alaikal balag wa alainal hisab. Wahai Rasulullah, tugasmu adalah menyampaikan, ya, dan hisab adalah tugasku. Jadi di sini dijelaskan juga dalam sebuah riwayat bahwa karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahrisu an yu'mina jami'un nasi wa yutabi'uhu 'alal huda. Jadi Rasulullah itu pernah menginginkan bahwa semua orang itu beriman dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah menegurnya, ya Rasulullah, wahai Muhammad, wahai utusanku, ya, orang-orang yang sudah ditetapkan di Lauhil Mahfuz bahwa dia penghuni neraka, meskipun engkau menasihatinya, ya, dengan beribu-ribu nasihat, maka mereka tetap tidak berubah, mereka tetap pada kekufurannya. Nah, di sini dapat kita pahami bahwa ketika kita berdakwah, ya, memang kita menginginkan orang mengikuti dakwah kita, tapi hal itu tidak harus kita pahami bahwa tidak semua orang yang kita dakwahi, yang kita ajak ke dalam Islam akan menerima kita. Jadi
tidak terjadi semua orang yaitu menerima apa yang kita sampaikan. Bahkan lam yahsul hatta fi zaman afdalil bashar, ya, bahkan belum pernah terjadi bahkan ketika di zaman orang yang paling mulia yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang dakwah adalah sebuah perintah yang harus kita laksanakan. Adapun orang yang mau menerima, alhamdulillah. Kalau orang itu belum menerima, maka urusannya di antara dia dan Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti yang dijelaskan di sini, Rasulullah ingin semua orang beriman, maka Allah menjelaskan ya tidak mungkin semuanya beriman. Ada orang-orang yang sudah ditetapkan dia penghuni neraka, dan ada juga orang-orang yang sudah ditetapkan bahwa dia penghuni surga. Maka tugasmu sampaikan kepada mereka. Mau mereka terima atau tidak, itu nanti urusanku. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga dijelaskan di ayat yang ke-7, ya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun adzim. Ya, kenapa mereka tidak beriman? Kenapa mereka menutup dirinya dari kebenaran sehingga dengan banyaknya kemaksiatan yang mereka lakukan, Allah juga mengunci hati mereka. Jadi ada penutup untuk beberapa indera manusia. Jadi disebutkan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, hati mereka ditutup atau dikunci, dan juga pendengaran mereka itu ditutup. Nah, tutupan untuk pendengaran, ya, dan juga hati itu namanya at-taba'u. Ya, at-taba'u. Mata pun juga ada penutupnya, ya. Tapi namanya berbeda, yaitu al-ghishawah. Jadi al-ghishawah, kemudian juga at-taba'u atau al-khatam, ya. Itu merupakan hal-hal yang Allah gunakan untuk menutup hati atau menutup pendengaran, penglihatan, dan juga hati orang-orang kafir, sehingga mereka tidak akan beriman meskipun kita dakwahi sebanyak mungkin, ya. Walau ja'atuhum kullu ayah, dijelaskan dalam sebuah ayat di sini, wala in ataital ladina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak, juga walau ja'atuhum kullu ayatin, meskipun datang kepada mereka seluruh ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak beriman. Kapan mereka akan beriman? Hatta yarawul adzabal alim, sampai mereka melihat azab itu secara kasat mata di hadapan mereka, ya. Tapi itu tidak akan berguna lagi ketika di akhirat, ya, penyesalan dan lain sebagainya. Jadi dijelaskan di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala memang mengunci beberapa hati manusia yang memang mereka sudah tenggelam dalam kemaksiatan, ya. Kemudian juga mengunci atau menutup hati mereka itu ada level-levelnya, ya. Jadi kalau dijelaskan juga di sini bahwa ada namanya ar-ron, ya. Ron itu juga penutup, tapi ini level paling rendah. Di atasnya ada namanya at-tabu'u, ya. Kemudian di atas tabu ada al-iqfal, ya. Ini adalah jenis-jenis Allah ketika mengunci atau menutupi hati atau pendengar atau penglihatan manusia. Jadi sesuai dengan kadar pelanggaran atau maksiat yang mereka lakukan. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak mengunci hati kita, ya, sehingga kita tetap bisa khusyuk, ya, dalam ibadah, dalam sholat. Karena memang hati ini kan disebut al-qalbu karena selalu berbolak-balik, ya. Yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'atis syaitan, maka dia akan tinggi, akan bertambah keimanannya ketika taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika dia tidak bisa menguasai hawa nafsunya, maka iman itu akan turun. Dan juga dijelaskan di sini bahwa seorang sahabat, seorang tabi, misalkan Mujahid, itu memberikan permisalan tentang keadaan hati seseorang. Jadi Imam Mujahid mengatakan bahwa hati manusia itu, ya, seperti ini. Jadi dia melihatkan tangannya seperti ini. Fa idza adnaba al-abdu dzamban dumma minhu. Kalau seorang melakukan sebuah kemaksiatan, maka tertutup satu. Melakukan kemaksiatan tertutup lagi. Melakukan kemaksiatan lain tertutup lagi. Kemudian sampai semua tertutup, sehingga kalau tertutup seperti ini, Allah mengunci hati tersebut. Ini juga dijelaskan dalam hadis lain di sini bahwa kita dianjurkan, ya, untuk berdoa yang dengan doa itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqomah dalam kebenaran, sehingga hati kita selalu
terjaga. Ini dijelaskannya, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya, wahai zat yang membolak-balikan hati, tolong berikan kami konsisten ya untuk terus berada dalam agamamu, untuk terus berada dalam ketaatan ya, karena memang yang membolak-balikan hati adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan hati kita ini agar konsisten dalam kebenaran, karena memang fitnah ini sangat luar biasa. Bahkan dijelaskan di sini, tu'radul fitanu 'alal qulub, maka fitnah itu akan dihadapkan ya di hadapan seseorang kal hasir ya, seperti tikar, audan. Jadi kalau kita perhatikan tikar, al-hasir, tikar itu kan dibuat dari anyaman kayu ya, yang mana kayu itu seperti diselipkan ya satu. Artinya anyaman itu butuh banyak ya. Jadi banyaknya anyaman ya yang ada di dalam hasir itu seperti banyaknya fitnah yang dihadapkan di hadapan manusia. Artinya tu'radul fitanu kal hasiri udan, artinya fitnah itu akan dihadapkan di hadapan manusia sebanyak sangat banyak ya, sangat banyak sekali. Kemudian juga fa ayyu qalbin usyribaha nukta fihi nuktatun sauda, ya, hati manapun seseorang ketika terjatuh dalam fitnah tersebut ya, maka hatinya akan diberikan titik hitam. Kemudian juga dijelaskan wa ayyu qalbin ankaruha nukta fihi nuktatun bayda, ya, ketika dia mampu untuk menghindari, untuk melawan fitnah tersebut ya, maka hatinya diberikan titik putih ya, nuktatun bayda. Hatta tasiru ala qalbaini ala abid mithli sufa fala tadurruhu fitnah ma'adamat as-samawati wal ila akhirih, sehingga hati manusia itu terbagi menjadi dua. Ada hati yang hati yang kuat ya, hati yang kokoh ya, yang Allah sudah jaga hati tersebut, maka la tadurruhu ayu fitnah, maka fitnah apapun itu tidak mempan. Mau fitnah harta, tahta dan wanita bisa dijaga. Karena kenapa? Allah sudah menjaga hati tersebut. Mudah-mudahan kita termasuk dari orang-orang yang dianugerahkan hati tersebut. Yang kedua, ada hati seseorang yang aswadu murbadan kalukuzi mujakhian ya, hati yang warnanya hitam ya, hitam pekat ya. Kemudian juga la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara ya, kalau sudah hatinya hitam pekat, titik-titik hitam itu sudah penuh di hati tersebut, sudah sampai sekeliling hati sudah dipenuhi dengan titik-titik hitam, sehingga la ya'rifu ma'rufa ya, la ya'rifu ma'rufat wa la yunkiru munkara, tidak menerima kebaikan ya, dan selalu tenggelam dalam kemaksiatan, sehingga nasihat-nasihat apapun yang didengar itu tidak mempan dan tidak mempengaruhi dan tidak membuat dia berubah. Inilah fitnah yang dihadapkan di hadapan kita ya. Jadi memang mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa menghadapi dan bisa mengendalikan diri kita ya di hadapan fitnah-fitnah yang sangat banyak sekali ya. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat ya. Alhamdulillah sudah azan juga. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.